Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah dan nabiya ba'dah. Saya muliakan para ulama, para tuan-tuan guru. Saya muliakan Bapak Imam Dawud, juga yang saya muliakan Bapak Kiai Hakim, Pak Kiai Soti, Pak Kiai Ali Musyafa, juga para tuan-tuan guru yang lain, Pak Kiai Atikur Rahman. Yang terhormat Bapak RT, Bapak RW, Ketua Lembaga Adat, saya hormati Sohibul Hajat, Mbah Suparman sekeluarga besar, Bapak Supri sekeluarga besar, yang saya hormati grup Hadroh serta anggotanya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mengawali pengajian kita malam hari ini, mari bersama-sama kita mohon pada Allah. Ya Allah, semoga kita semuanya diberi panjang umur yang barokah, rezeki yang lancar barokah, bisa ziarah ke Mekah Madinah. Allah beri anak keturunan yang baik-baik, yang soleh-solehah, dan mudah-mudahan Allah berikan kita wafat nanti dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu aswatin, ada 3 suara, yuhibbu Allah Ta'ala, Allah mencintainya. Ada 3 suara di mana Allah mencintainya. Suara-suara apa itu? Apakah suara jangkrik termasuk? Suara biduan? Gimana? Masuk enggak kira-kira? Tuh. 3 suara tersebut sautut diki. Yang pertama suara ayam jago jantan. Apakah di rumah punya ayam jago? Kalau kita tidak punya, moga-moga tetangga kita ada yang punya. Jika kepingin dan belum punya, silahkan kita beli, kita ternak di rumah kita masing-masing. Kenapa Allah mencintai suaranya ayam jago? Alasan yang konkret. Yang pertama, suara atau berkokoknya ayam jago tersebut menandai turunnya malaikat membawa rezeki dan rahmatnya Allah.
menandai turunnya malaikat. Jadi ayam jago itu Pak melihat malaikat. Ini keistimewaan ayam jago, di samping dagingnya enak. Ayam jago itu ternyata diteliti oleh ilmuwan bisa melihat cahaya dan tidak bisa diketahui atau dilihat oleh selainnya. Sedangkan malaikat itu tercipta dari cahaya. Cahaya bertemu dengan cahaya. Cahaya melihat cahaya, bisa. Ini. Jadi mampu melihat cahaya, dan cahaya itu adalah para malaikat yang sedang turun membawa rezeki dan rahmatnya Allah. Bersyukur kalau pada saat itu kita sedang melakukan kebaikan, tetapi sangat rugi kalau di saat itu kita sedang maksiat. Lalu bagaimana sikap kita ketika kita mendengar kokoknya ayam jago jantan? Sebagian orang itu Pak Ki Hakim mengatakan kalau ayam jantan berkokok di tengah malam itu katonyo ada perempuan hamil atau buntiang. Paham ya? Itu sebagian orang, mohon maaf ya. Oh, itu di kampung kita ada perempuan yang sedang buntiang. Ya, buntiang secara tidak halal. Ini padahal apa yang disabdakan Nabi tidak demikian. Berkokoknya ayam jantan itu menandai bahwasanya malaikat itu turun membawa rezekinya Allah, membawa rahmatnya Allah. Oleh karena itu Nabi menganjurkan kalau mendengar ayam berkokok, entah di tengah malam, entah menjelang subuh, apa yang dianjurkan Nabi? Membaca doa. Lalu doanya bagaimana? Doanya la ilaha illallah Allahumma inni as'aluka min fadlika. Hafal. Jadi yang dihafal jangan berkokoknya ayam jantan saja Pak Bu. Doanya kita baca. Mudah-mudahan nanti sepulang pengajian malam hari ini, moga-moga ayam jantannya nanti terus berkokok. Ya. Ini doanya. Mari sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma inni as'aluka min fadlika. Allahumma inni as'aluka min fadlika. Allahumma inni as'aluka min fadlika. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, aku memohon kepada Engkau, min fadlika, dari anugerahnya Engkau. Ini setiap mendengar ayam berkokok, bacalah doa
Karena ayam saat itu melihat malaikat pada turun ke muka bumi, membawa rezeki, membawa rahmatnya Allah. Moga-moga kalau kita membaca doa pada saat itu, Allah melimpahkan rezeki kita. Amin. Amin. Utangnya lunas semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Paham Pak ya? Masih apa nggak doanya? Masih ya? Masih nggih. Alhamdulillah. Ini doanya Pak nggih. Ini Allahumma inni as'aluka min fadlika la ilaha illallah. Allahumma inni as'aluka min fadlika. Karena berkokoknya ayam bertepatan dengan turunnya malaikat membawa rezekinya Allah. Doa-doa saat itu mustajab. Kemudian kita melakukan satu amalan, di mana amalan itu bertepatan dengan aminnya malaikat. Kapan? Di saat kita sholat jamaah, kemudian imam mengucapkan walau dhalin, imamnya amin, makmumnya amin. Pada saat itu bersamaan juga dengan aminnya malaikat. Maka orang-orang yang senang jamaah itu akan selalu mendapatkan aminnya malaikat, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu. Ini hebatnya jamaah. Tentu jamaah sholat 5 waktu, bukan berjamaah korupsi, ya kan? Sekarang ini ada istilah korupsi berjamaah. Ini jamaah 5 waktu. Ini pertama Pak ya. Jadi Nabi itu selalu mengaitkan apapun yang ada di muka bumi, kejadian apapun yang ada di muka bumi, termasuk kokoknya ayam jantan itu, selalu dikaitkan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan nanti sepulang dari majelis ini tertarik membeli atau memelihara ayam. Biar kokoknya itu kita dengarkan, lalu kita membaca doa, kita niati mengikuti apa yang dianjurkan Nabi. Setengah daripadanya adalah membaca doa pada waktu itu. Dan Nabi mengatakan, kalau keledai ini sedang mengeluarkan suara, mintalah perlindungan pada Allah, karena keledai saat itu melihat syaitan. Jadi binatang yang melihat setan itu termasuk keledai Pak. Kalau kita manusia tidak akan bisa melihat setan. Kalau setan melihat kita, Nabi mengajarkan kalau kita melawan syaitan itu dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena syaitan ini ditugasi oleh Allah untuk menggelincirkan manusia, dan hanya manusia-manusia yang ikhlas, syaitan tidak akan sanggup menggelincirkannya. Mudah-mudahan kita selalu selamat dari tipu daya syaitan. Amin. Syaitan itu menipu manusia dengan berbagai macam cara. Gagal cara ini, dicari cara yang lain. Gagal lagi, cari yang lain. Makanya kalau kita haji Pak Imam Daud, itu kan ada melempar jumroh, melempar jumroh.
Melempar jumroh itu dulu sejarahnya Nabi Ibrahim ketika mau menyembelih Nabi Allah Ismail dihalang-halangi oleh syaitan. Syaitan ingin menggagalkan perintah Allah tersebut supaya tidak terlaksana. Ya, itu memang sudah tugas syaitan. Makanya jangan heran, setiap kebaikan itu pasti punya halangan, rintangan yang sangat berat. Itu. Maka Nabi Allah Ibrahim ngambil batu, setannya dilempar, hilang. Ngambil lagi, dilempar lagi, ngambil lagi, dilempar lagi. Dan kemudian menjadi amaliyah kita ketika kita mengerjakan ibadah haji, melontar jumroh. Ada konon orang itu melempar jumroh, dia berkeyakinan bahwa melempar jumroh itu betul-betul melempar setan. Itu Pak. Jadi dengan satu harapan supaya kalau dilempar itu jadi mati ataupun hancur. Nah, ternyata setelah dilemparkan itu mengenai kepala orang. Ternyata nggak apa-apa. Selidik demi selidik ternyata sama-sama setannya. Ya. Dan kita kembali lagi ke pembahasan awal. Pertama Pak Nggih, suara apa tadi? Ayam. Yang kita nikmati suaranya. Ya, bukan punya ayam jago kemudian untuk apa? Itu ya. Enggak. Yang kita nikmati adalah suaranya. Karena saat itu malaikat sedang turun membawa rezeki. Bacalah doa la ilaha illallah Allahumma inni as'aluka min fadlika. Yang kedua, sautul ladzi yaqra'ul Qur'an, suaranya orang yang membaca Al-Qur'an. Suaranya orang yang membaca Al-Qur'an. Bagaimana Nabi memberikan teladan pada umatnya. Suatu hari baginda Nabi meminta kepada sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud dimintai oleh Nabi, ya Ibnu Mas'ud, bacakan Al-Quran untukku. Lalu Ibnu Mas'ud menjawab, ya Rasulullah, rasa-rasanya tidak pantas aku membacakan Al-Quran di hadapan engkau sementara Al-Quran itu diturunkan kepada engkau. Ini adabnya para sahabat kepada Nabi. Adab itu penting. Sahabat punya adab. Anak muda dengan orang tua punya adab. Syukur-syukur yang masih muda-muda ketemu orang tua dicium tangannya, bukan nyium pacarnya dan pacarnya dicium padahal belum nikah. Ketemu orang tua itu adab. Naik motor pelan-pelan, apalagi di rumahnya orang, di situ ada orang yang tua, mungkin sedang sakit. Tolong volume motornya dikecilkan. Saya masih ingat orang-orang muda dulu kalau bawa motor ketemu orang tua dimatiin itu motornya, dituntun itu. Kenapa? Menghormati orang, adab itu Pak. Nah sekarang ini mudah-mudahan ada Pak ya, amin Allahumma. Malah digas ya Pak ya. Ini adab. Itu orang yang nggak punya adab seperti lalat. Seperti apa Pak? Lalat itu nggak punya adab. Lalat itu hinggap di kotoran, hinggap di tai,
Tetapi maaf, ini lalat nggak punya adab. Dia mencelok di kepalanya siapa, di badannya siapa, dia nggak punya adab. Kepalanya bupati, ya kan? Datang lalat, mencelok di situ, hinggap di situ, bawa tai pula, betul enggak? Ya, kepalanya ustadz, sama. Itu lalat, nggak punya adab. Ini adab, ini penting. Maka yang membedakan Islam dengan agama selain Islam adalah adab. Adab ini penting, Pak. Adab ini penting. Maka Nabi selalu mengajarkan adab. Dan kita harus yakin Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih. Agama yang tinggi tidak ada yang setinggi Islam. Tidak ada yang sehebat Islam. Itu harus kita tanamkan. Jangan lalu muncul pondok pesantren lintas agama. Itu namanya pesantren gaduh-gaduh. Bagaimana kita semua agama kita pelajari, nanti pada akhirnya bahayanya begini, Pak, timbul keraguan. Oh, yang hebat agama itu, yang hebat agama ini. Ya, Pak, jangan memasukkan anak kita di pondok pesantren lintas, ada pondok pesantren lintas agama. Ya, tiba harus kita tanamkan itu. Kita orang Islam wajib meyakini Islam adalah agama kita yang sempurna. Kalau sudah demikian, bagaimana kita memandang saudara-saudara kita walaupun beda partai itu Islam? Paham nggak, Pak? Saya sedikit mohon maaf malam ini rada-rada ekstrim saya menyampaikan. Sebagian umat Islam itu menganggap jamaah khurut adalah sesat. Malam ini saya luruskan. Kalau nggak ada yang, mungkin ada yang tidak setuju, monggo. Begini, Pak, kita kaji. Jamaah khurut saudara siapa? Saudara siapa, Pak? Saudara kita Islam. Dalam Quran jelas, innamal mu'minuna ikhwatun. Mukmin enggak, Pak? Mukmin enggak? Bahkan ada yang tegel mengatakan kalau teman kita Islam sendiri nggak begitu direspon, malah elok orang Kristen katanya. Masya Allah. Begini, Pak, kalau memang salah siapapun tegur. Nggak harus jamaah khurut. NU salah, tegur. Tegur, Pak. Belum saatnya turun, diturunkan dari NU, tegur. Paham, Pak? Begini, Pak, kita sudah matur suwun. Mereka itu mengamalkan sunnah Nabi, yang mana menegakkan sunnah, mengamalkan sunnah di akhir-akhir zaman ini sangatlah berat. Apa yang mereka amalkan? Coba, Pak, saya sudah matur suwun. Mereka tidur, ikut tidur cara Nabi. Mereka makan, ikut makan cara Nabi. Mereka mau sholat, ikut cara Nabi. Bawa siwak, siwakan. Yang dikucek selalu siwak. Saya sudah matur suwun, Mbak. Ada saudara kita Islam mengamalkan sunnah, jangan dibenci, harusnya didoakan supaya istiqomah. Oh, saya sendiri hari-hari yang saya kucek ini rokok. Pak Haji Husaini rokok. Bayangkan, saya sudah matur suwun mereka ngucek siwak, menggunakan siwak. Itu sunnah Nabi yang kadang-kadang kita sendiri jarang mengamalkannya, menggunakan. Paham? Adapun kalau salah, tegur. Jangan ngotori masjid.
masak di tempat yang sudah disediakan, begitu. Sama istri jangan meninggalkan tanggung jawab, dosa besar. Itu salah, ingatkan, bukan berarti langsung kita sesat. Hati-hati, wah, ini maaf rada ekstrim saya sampaikan malam hari ini. Paham Pak? Itu saudara siapa? Saudara kita Islam. Bahkan ada orang Islam sendiri mengatakan lebih baik berteman sama orang non-Islam daripada orang Islam. Wah, nas Quran, innamal mu'minuna ikhwatun, saudara kita semua. Maka politik Islam, politik Al-Quran menyatukan umat. Beda kayak politik sekarang, politik pilih-pilih. Yang mendukung dibantu, yang nggak mendukung nggak dikasih THR. Ada apa enggak? Maaf ya, jangan marah Pak ya. Politik Quran nggak demikian. Nabi itu dakwah menyatukan umat dari berbagai macam latar belakang, yang berkulit hitam, yang pendek, yang keras, yang lembut, yang kasar, yang mungkin ya beda partai sekalipun dirangkul sama Nabi supaya Islam bersatu, menambah kewibawaan Islam, supaya Islam gak diacak-acak oleh orang-orang non-Islam untuk menggempur kita. Mudah-mudahan melalui pengajian majelis-majelis seperti ini, entah majelis duha, entah majelis-majelis ilmu, tujuannya silaturahim, dan semoga kita kuat walaupun sedikit, kuat walaupun sedikit, kokoh. Ini harapannya, mudah-mudahan membawa kemaslahatan yang besar. Amin. Amin. Allahumma amin. Ini Masya Allah. Kita kembali lagi. Setelah Ibnu Mas'ud itu punya suara seperti suaranya Nabi Daud. Nabi Daud itu diberi mukjizat oleh Allah, suaranya elok banget, suaranya bagus banget. Sampai-sampai kalau Nabi Daud baca tasbih, burung-burung ini yang berterbangan menyempatkan diri berhenti demi untuk mendengarkan suara Nabi Daud. Maka berbahagialah bagi orang yang suka memelihara burung, termasuk burung kita dewek. Memelihara burung berkicau itu tasbih. Dia membaca tasbih, memahasucikan Allah, memahabesarkan Allah. Kocehan burung itu tasbih. Maka saya mohon biar ngocehnya lancar, openi baik-baik, kasih makan yang enak-enak. Insyaallah ngocehnya lancar. Amin Allahumma amin. Ini Pak, Ibnu Mas'ud diberi suara seperti mewarisi suaranya Nabi Daud. Rasulullah senang. Maka kalau kita lagi aras-arasan baca Quran, panggil Pak Imam Daud. Pak Imam, tolong bacakan, tapi jangan ditalkin kalau belum saatnya. Bacakan Quran. Senang mendengarnya. Apalagi ayah dengar anaknya di sampingnya baca Quran. Senang enggak ayahnya? Senang. Ayahnya meninggal, anaknya sendiri yang baca senang enggak ayahnya yang meninggal? Senang. Bukan anaknya mak sibuk main HP, malah nyatar orang untuk membaca Al-Quran. Yang afdol anaknya baca Quran. Ayahnya yang meninggal tuh menikmati suaranya, senang, membawa manfaat untuk orang tuanya. Ada satu kisah dijelaskan oleh ulama. Ada orang tua telah meninggal karena punya kesalahan dan dosa, akhirnya orang tua tadi disiksa. Pada saat itu malaikat di-stop untuk berhenti menyiksa. Kenapa?
karena pada saat itu anaknya di alam dunia karena sudah dibekali ilmu agama, mahir baca Quran, tengah membaca Al-Quran dan didengar oleh malaikat, ya, penanya kubur mungkar nakir, sehingga pada saat itu siksaannya dihentikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah manfaatnya kalau kita punya anak ngaji di madrasah, ngaji di pesantren. Yang tidak di pesantren mungkin di SMP, di SMA, jangan lupa orang tua tetap mendorong terus untuk ngaji. Sekarang ini kenapa kata orang tua, Gus, anak saya itu disuruh ngaji susah, malah ngelawan. Saya kembalikan, bagaimana dengan Bapak? Waktunya musim ngaji selalu hadir nggak? Orang-orang tua dulu kepingin anaknya bisa ngaji Quran, dibawa, kalau males dipecut, supaya anak kita istiqomah. Orang tuanya menunggu di situ, ikut ngaji, bayangkan, demi anak-anaknya. Itu orang tua dulu. Mudah-mudahan orang tua sekarang demikian. Amin ya Rabbal alamin. Jadi yang disalahin jangan anak, Pak, orang tuanya gimana, kan itu Pak. Karena anak itu nurut orang tua, betul. Metode pendidikan ke anak itu nggak usah banyak cerita, nggak usah banyak ceramah. Wong anak kecil diceramain banyak nggak masuk, lebih banyak kepada metode. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi. Panjenengan di rumah sholat, anak sampean yang kecil itu loh, ikut ruku, ikut sujud, itu Pak nggih? Paham nggak Pak kira-kira? Nah itu lama kelamaan kan yang dilihat anak itu tidak ada keindahan di dalam rumah, kecuali aku melihat orang tuaku selalu sholat 5 waktu. Itu kan, orang tuaku harmonis dalam rumah tangga. Itu nggih? Nah, makanya kalau ngomong sama istri kita, hati-hati Pak, kadang ditiru anak, betul nggak? Hati-hati Pak, hati-hati. Nah itu yang elok-elok saja. Kalau di depan anak, mungkin kalau sedang berbalah, tolong jangan di depan anak. Itu nggih, jauh-jauh lah. Kalau perlu ke kebun sawit, berbalahnya, jadi sepi, enak. Itu nggih. Nah, paham nggih? Tuh. Jadi Bapak Ibu semuanya, manfaat kita mendengarkan bacaan Al-Quran ini sebagaimana Nabi ingin mendengarkan dari sahabat Ibnu Mas'ud, dari sahabat Ubay bin Ka'ab. Salah satunya adalah Nabi mengajarkan bahwa ayat-ayat Allah itu hendaklah selalu kita baca. Kalau kita tidak membaca, kita minta tolong sama orang untuk membaca. Kita punya acara, kita minta tolong sama orang untuk baca Al-Quran di acara di tempat kita. Kita menikmatinya, kita meresapinya, isi kandungan Al-Quranul Karim, yang mana Al-Quran itu syifaun, menjadi obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaun. Kami menurunkan Al-Quran, ya, di dalam Al-Quran itu ada obat. Kita baca Quran jadi obat. Obatnya apa? Ingat mati. Obatnya apa lagi? Semacam-macam lah. Jadi obat bagi kita semuanya. Maka kalau kita nggak bisa baca Quran secara keseluruhan, bacalah Al-Quran menurut apa yang kita bisa. Bisanya kul huwallahu ahad, ya terus saja baca kul huwallahu ahad, Allahus samad. Ada imam di zaman Nabi, kalau sholat itu imamnya ayatnya nggak pindah-pindah Pak RT Pak RW. Pokoknya kulhu terus, 5 waktu kulhu terus, ngimami ya kulhu. Ditanya, dilaporin sama orang-orang itu, laporin sama Nabi. Kalau sekarang pegawai sarang nggak aktif, laporin sama bupati. Sekarang, ya kan?
Mudaisara nggak aktif, dai nggak aktif, laporin ke bupati. Lapor sama Nabi, ya Rasulullah, itu orang kalau baca Quran ayatnya kulhu terus, nggak pernah pindah-pindah. Dipanggil oleh Nabi, klarifikasi penting. Makanya kalau ada sesuatu masih belum jelas, klarifikasi, jangan langsung diponis. Apalagi sekarang zaman media, hati-hati Pak, klarifikasi dulu. Itu kan, tidak semua di media itu benar. Itu kan, ada informasi katanya di mana, di Kerinci apa di mana? Itu sedang terjadi apa, gempa longsor. Itu katanya yang mati 10.000 katanya. Setelah dicek ternyata nggak sampai itu Pak. Ya kan? Media ini kadang-kadang dibesar-besarkan. Apalagi Bapak Ibu kalau kepingin viral, buat aja yang aneh-aneh, masukkan media, upload, sebar, share. Insya Allah cepat viral. Telanjang bawa sepeda motor, foto, share. Oh, viral itu nanti. Kalau viral tuh sekarang itu gampang Pak. Viral itu, orang viral itu nggak awet biasanya. Betul Pak. Kata guru saya, Abu Yatefur, apalagi mubalek yang viral-viral itu biasanya nggak awet. Paling berapa tahun hilang, muncul yang elok lagi. Nah itu gitu. Kenapa orang-orang tidak viral itu hebat? Mohon maaf Pak, orang-orang yang tidak viral itu justru hebat. Allah menjaga, Allah melindungi. Sebab itu nanti kalau viral misalnya bisa saja sombong, bisa saja dia ya nggak harmonis kepada kita. Maka bersyukur yang nggak viral-viral itu, betul nggak? Orang nggak viral itu Pak Imam Dawud enak. Kenapa? Orang banyak tidak kenal. Kalau orang banyak tidak kenal, maka kita insya Allah selamat. Nggak ada yang minta utang sama kita. Betul nggak? Pokoknya kalau nggak viral itu orang nggak kenal, ngapain? Nggak ada orang mau utang sama kita, betul nggak? Tapi kalau viral, terlalu viral, yang datang, yang sambat, bersyukurlah yang nggak viral-viral. Jadi kalau ada ulama, sepuh, alim, nggak viral, bersyukur Allah menjaga supaya selamat dunia. Yang viral pun semoga tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham nggak kira-kira Pak? Nah ini Pak, Bapak Ibu semuanya, ya bersyukur. Kita nggak viral, alhamdulillah. Yang penting istiqomah. Nah itu ya, walaupun tidak viral, tapi mudah-mudahan istiqomah. Istiqomah itu penting. Nah itu, pokoknya, lah setelah ditanya Nabi, klarifikasi dia jawab, ya Rasulullah, ana uhibbu surat al-ikhlas. Saya sangat mencintai surah al-ikhlas. Karena memang bisanya cuman surah al-ikhlas. Saya sangat mencintainya. Setiap waktu saya baca. Di dalam sholat 5 waktu nggak pindah-pindah ayatnya. Karena saya memang bisanya cuman surah al-ikhlas. Apa jawab Nabi? Surah al-ikhlas. Surah al-ikhlas bisa memasukkanmu ke dalam surga. Jadi kalau ada imam ayatnya nggak gonta-ganti, jangan diprotes. Paham nggak kira-kira? Daripada membaca ayat panjang-panjang lupa muter-muter pula, repotnya. Paham Pak? Jadi panjenengan apalkan ayat-ayat Quran yang sering kita baca. Membaca apalagi ayat kursi, fadilah ayat kursi luar biasa Bapak Ibu. Nabi mengatakan siapa yang baca ayat kursi ba'da sholat, ya, maka dirinya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Baca ayat kursi ba'da sholat menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Maka imam siapapun umat Islam kalau habis sholat baca wirid tidak pernah meninggalkan ayat kursi. Yang kedua, ayat kursi itu kalau dibaca sebelum tidur, selama tidurnya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru ayat kursi. Ayat-ayat yang lain banyak.
termasuk ayat-ayat cinta. Ayat yang lain banyak, Pak. Seperti ayat summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Itu fadilah ayat itu, siapa yang membaca ayat summum bukmun umyun fahum la yarji'un ketika dikejar anjing atau binatang buas, insya Allah diselamatkan oleh Allah Subhanahu. Cara bacane piye? Baca sambil lari. Kalau dikejar anjing kan lari loh, Pak. Baca itu summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Saya pernah, ini kejadian fakta, Pak Imam. Saya saat itu pakai sepeda motor, dilalah. Ya, itu bensinnya habis. Bensinnya habis. Akhirnya saya tuntun. Nah, lewat di samping kiri saya ada rumah kepunyaan orang Batak. Melihat saya itu anjingnya langsung mengejar. Mungkin dianggapnya saya mau santapan, jadi kejar sama anjing itu. Akhirnya anjing-anjing yang lain itu pada ikut ngerumunin saya, guguk, guguk, guguk. Ya Allah, seketika itu saya ingat apa yang dijazahkan oleh guru saya Abuya. Baca summum bukmun umyun fahum la yarji'un, summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Alhamdulillah, tidak lari saya ini. Om dikerumunin kok dia tidak lari. Alhamdulillah, setelah saya baca, orang Bataknya yang punya anjing tadi datang. Setelah datang, dia mohon maaf kepada saya dan anjingnya nurut. Kemudian nggak jadi menggigit saya. Itu namanya pertolongan Allah. Tuh, summum bukmun umyun fahum yarji'un. Kemudian ayat ma'udzatain. Qul a'udzu birabbil falaq, ya. Qul a'udzu birabbin nas ila akhirih. Ini sangat baik diamalkan oleh ulama ahli hikmah. Kalau kita sakit, baca ayat itu sekali boleh, 3 kali boleh, selesai tiupkan ke telapak tangan kita, usapkan. Sakit ataupun habis sholat. Kenapa? 2 ayat itu menjadi benteng bagi kita. Nggak perlu kita kepingin ampuh makan gotri, kemudian diterjang pakai mobil, nggak apa-apa, ya, cukup ma'udzatain. Itu sudah menjadi ayat penjagaan kita, perlindungan kita. Insya Allah dimanapun saja berada, Allah selamatkan. Ada ayat lagi, alam nashrah laka sadrak, monggo. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wisraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak wa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Habis sholat, Pak, tangan kanan kita letakkan di dada kiri, baca ayat itu 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wisraka alladhi anqadha dhahrak ila akhirih. Hikmahnya apa? Maka Allah akan memberikan kemudahan dalam semua urusan kita. Pokoknya diberikan kemudahan. Setiap habis sholat, letakkan ke dada kiri kita, baca ayat alam nashrah laka sadrak sambil di hati, ya Allah mudahkan urusan saya sangat banyak, kesulitan saya banyak. Baca itu tapi dengan yakin, dengan meresapi betul-betul. Saya yakin kalau habis sholat kita baca, insya Allah urusan-urusan kita akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mudah-mudahan bisa kita mengamalkan. Itu baru 1 ayat, belum ayat-ayat yang lain. Ya Pak, Quran itu lengkap. Itu kan, biar nggak disantet, ada ayatnya kita baca. Biar kita nggak selamat dari adu, ada itu ayatnya. Ya Pak ya. Maka saya
sering dijazahi saya amalkan. Kalau perdukunan ya saya banyak sih kitab-kitab yang diberikan kiai ke saya, tapi saya kurang begitu hobi. Kenapa Pak RT, Pak RW? Saya takut nanti kalau kondang dukunnya hilang gusnya, ustadznya. Oh, Mbah Dukun masjid, repot. Mbah Dukun, ya, Mbah Dukun. Hebat kan? Nanti kalau kondang dukunnya malah repot ya. Itu kitab-kitab perdukunan kan Pak ya. Ada kitab Syamsul Ma'arif, ada Mambu'ul Usul, macam-macam. Saya banyak dikasih ijazah sama kiai-kiai itu. Tapi yang saya amalkan yang penting-penting. Tapi yang paling saya sukai di antara yang lain-lain adalah sholawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi. Siapa yang kepingin hajatnya sukses, baca sholawat nariyah 4.440 kali. Berapa? Terutama bagi yang mau buka warung biar usahanya lancar, baca itu nariyah 4.444. Yang mau buka warung Pak, lamu memang ya. Tapi kalau di pesantren enak, ngajak santri nanti berbagi. Sholat nariyah itu ampuh Pak. Lah kalau untuk amalan kita sendiri, kalau segitu kan banyak, bisa-bisa nanti kita tidak bisa bekerja. Caranya gimana? Dicicil aja. Setiap habis sholat, baca nariyah, sholat nariyah sebanyak 11 kali. Umpama pada saat itu ada halangan, sambil naik motor baca nariyah. Saya kalau begitu Pak, kalau pas tidak sempat keburu mau pengajian, nang mobil baca nariyah, baca sholat nariyah 11 kali, istiqomahkan. Karena di dalam sholat luar biasa maknanya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu ila akhiri. Pak itu habis sholat berapa kali Pak? Sambil bayangkan, ya Rasulullah, mintakan pada Allah kesulitan saya hilangkan, saya sedang ini. Insya Allah sholawat nariyah itu ampuhnya luar biasa. Amalan apapun tetap hebat. Sholawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kunci kebaikan ada Nabi, kunci kesuksesan ada pada sholawat kepada Nabi. Sallu ala Nabi, Allahumma sholli ala. Terakhir yang ingin saya sampaikan, Allah sangat mencintai suaranya orang-orang yang beribadah di waktu-waktu sahur. Waktu sahur itu sebelum waktu subuh, itu mustajab. Bahkan dulu ada seorang yang datang kepada Nabi mengadukan, ya Rasulullah, saya terbelit hutang yang sangat banyak. Hutang saya sangat banyak, saya mumet ya Rasulullah, saya pusing ya Rasulullah. Nabi memberikan amalan untuk membaca, namanya tasbihnya malaikat. Ini kita baca setelah sholat fajar sebelum subuh. Kalau saat itu kita tidak sedang ngoro, biasanya kalau sedang punya masalah itu apapun dilakukan, betul nggak? Apapun dilakukan, baca Pak, istiqomah, Masya Allah. Nah, dibaca. Apa tasbihnya malaikat? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Mari semua, subhanallah subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallah il azim astaghfirullah. Mari, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Baca berapa Pak? 100 kali. Alhamdulillah kalau di pesantren-pesantren itu istiqomah Pak. Anaknya di pesantren yang baca, orang tuanya dikayakan oleh Allah. Nah, itu lagi. Baca Pak nggih. Nah, setelah dibaca oleh orang itu, diberi Nabi ini amalan langsung dari Rasulullah.
Akhirnya dalam waktu yang nggak lama Allah melunasi utang-utangnya. Allah ngasih rezeki sehingga utang-utangnya lunas semua. Uangnya masih sisa banyak. Mau amalkan ya? Terutama yang sedang punya kreditan, amalkan tuh. Ini langsung amalan dari Rasulullah, tasbihnya malaikat. Saat itu kenapa saya katakan mustajab? Nabi sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka para sahabat itu selalu memohon ampun pada Allah, berdoa pada Allah, karena saat itu adalah waktu-waktu yang mustajab ini. Kalau misalnya kita nggak sempat pada saat itu, waktu yang mustajab lain banyak, terutama habis adzan, antara adzan iqomah waktu mustajab. Habis adzan kan kita baca doa Pak nggih. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athul maqaman mahmudan alladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Doanya ditambahi Pak, karena waktu mustajab situ ditambahi. Boleh, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya. Ya Allah, ampuni dosaku, dosa orang tuaku. Itu hebat, anak yang hebat yang selalu mendoakan orang-orang tuanya. Rabbighfirli wali walidayya. Ditambahin meneh doa apa? Misalnya Allahumma inni as'alukal istiqomah. Ya Allah, saya minta istiqomah fil ibadat, dalam ibadah. Doa lagi, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Perbanyak doa-doa pada saat itu, karena antara adzan iqamah, sesudah adzan di situ ada waktu yang mustajab. Makanya habis adzan tambahin lagi Pak doanya. Kebutuhan kita kan banyak, doanya banyak. Kalau kebutuhan kita sudah sukses, biasanya doanya singkat. Robbana atina fid dunya hasanah. Langsung kelepat. Tapi nek kebutuhannya akeh ya Allah, doanya panjang banget. Karena memang kebutuhan kita banyak, doanya juga banyak. Ayo lagi, tambah lagi. Habis apa tadi Pak? Doa adzan. Rabbighfirli wali wali, tambah doa-doa lagi. Banyak waktu-waktu mustajab. Ketika khotib duduk di di atas mimbar antara dua khutbah, di situ ada waktu mustajab yang mayoritas banyak ngantuk, betul nggak Pak? Nah, saat itu kita berdoa minta sama Allah, di situ waktu mustajab, itu waktu mustajab. Itu makanya Nabi mengatakan kalau khutbah itu singkatkan khutbah, panjangkan sholatnya, jangan dibalik. Wah, khutbahnya panjang, setengah jam lewat, sholatnya pendek, ayatnya qul huwallahu, mestinya sholatnya yang dipanjangkan, khutbahnya pendek. Nabi itu kalau khutbah pendek banget. Saya pernah menemukan suatu masjid, di situ mampir itu Pak Kiai Sotik. Perasaan saya ini nanti khutbahnya panjang, ternyata 5 menit selesai. Saya mau tanya, kalau ada khotib kayak gitu, jamaahnya seneng nggak? Ini saya tanya, seneng nggak? Seneng nggak? Ya seneng, karena memang anjuran Nabi demikian Pak. Jadi kalau ada jamaah bosen datang ke masjid, kadang-kadang lantakna sholat baru datang. Kenapa? Karena sudah diingat-ingat, ditengok di jadwal kok. Siapa yang khutbah? Paca kok. Lamunian kok. Betul nggak? Ya, jangan terburu-buru, singkat aja padat. Kalau buru-buru ya tergopoh-gopoh nggak elok. Singkat padat. Ada khotib terburu-buru, sudah jadwalnya lupa. Ya, akhirnya cepat-cepat berangkat ke masjid. Sampai di situ, ya itu Bilal sudah ngangkat tongkat. Nah, dia cepat-cepat bawa sepeda motor. Motor disandarkan, langsung masuk ke masjid. Ambil itu tongkat di Bilal, menghadap ke jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidur bangun pada ketawa.
Kenapa ketawa wong salam? Ternyata helmnya si khotib belum dilepas. Terburu-buru. Kan? Al-ajalatu minasyaiton, tergesa-gesa sebagian daripada. Nah itu, ya baik. Waktu-waktu mustajab itu sangat banyak sekali. Mudah-mudahan bisa mengamalkan Pak Nggih. Habis baca doa adzan ditambahi doa-doa yang lain sesuai dengan permohonan kita. Ya Pak Nggih. Kemudian pokoknya waktu-waktu sahur itu waktu-waktu yang barokah. Maka kalau anak santri itu kalau ngapalkan di waktu-waktu itu cepat apal, Pak. Kenapa? Bertepatan dengan waktu yang barokah. Waktu yang barokah lagi antara apa? Maghrib Isya. Itu waktu yang barokah. Maka sering dimanfaatkan untuk mengajari anak-anak baca Quran. Bertepatan dengan waktu yang barokah, anak kita cepat bisa baca Quran, Pak. Bukti sudah ada, Pak nggih? Kenapa? Antara maghrib Isya waktu barokah, anak-anak kita ngaji Quran, makanya cepat bisa. Kenapa? Bertepatan dengan waktu-waktu yang barokah. Maka saat itu makruh hukumnya kita membicarakan dunia kecuali ada kemaslahatan untuk agama. Yang tidak dimakruhkan bersenang-senang, bercakap-cakap, sanda gurau dengan istri. Maka luangkan waktu kita untuk bercanda-canda dengan istri, boleh antara maghrib Isya. Oke, mudah-mudahan Allah ridhoi, Allah berkahi. Semoga Allah berikan istiqomah pada kita semuanya. Mudah-mudahan hajat Mbah Suparman panjang umur, kemarin beliau habis umroh bersama kami. Masya Allah, beliau itu sana semangatnya luar biasa, kalah saya. Oh dikit-dikit, ayo tawaf, semangat beliau nih. Bahkan bisa mencium Hajar Aswad, luar biasa, Pak. Luar biasa. Alhamdulillah Pak Nggih. Mudah-mudahan panjenengan semuanya bisa umroh ke tanah suci Mekah. Amin. Ya, ini luar biasa. Saya sendiri kalah, Pak, melihat beliau. Bahkan Masya Allah, ya saya lihat di sana itu romantis sama Mbak Wido itu. Romantis, Pak. Ya Allah, saya sambil berpikir, ya Allah, saya masih muda, belum bisa kayak itu. Ternyata orang tuh semakin tua itu kalau sudah dekat dengan rahmat Allah, maka semakin tua semakin romantis, semakin romantis. Semoga kita bisa demikian. Nah, amin Pak ya. Allahumma amin. Kemudian hajat Pak Supri sekeluarga ijabah, panjang umur, sehat badan. Kemudian kita semua yang mengamini, kita semua bersama ini mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, rezeki yang lancar, barokah. Insyaallah, amin. Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.